Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata pelajaran korespondensi kelas 10, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Kali ini kita akan membahas materi tentang komunikasi kantor. Sebelum dimulai, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama ada konsep komunikasi kantor. Komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Selanjutnya ada bentuk komunikasi kantor. Bentuk komunikasi yang pertama ada komunikasi formal, yaitu berdasarkan struktur organisasi. Yang kedua, komunikasi informal. Kalau informal ini berdasarkan kebutuhan manusia sebagai insan sosial. Yang ketiga ada komunikasi lisan, yaitu baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan bantuan alat komunikasi, misalnya telepon. Yang terakhir ada komunikasi tulisan, misalnya surat. 1. Keterampilan berbicara. Dengan keterampilan berbicara, seseorang akan memiliki beberapa kemampuan, di antaranya menghasilkan buah pikiran yang positif untuk memecahkan masalah, mampu mengeluarkan pendapat, ide, isi hati, dan buah pikiran yang terkandung di dalam pikirannya, serta melahirkan gagasan di bidang ilmu pengetahuan, teknik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip teknik berbicara. 1. Prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah prinsip yang memfokuskan pada pemberian dorongan atau rangsangan untuk membangkitkan minat bicara terhadap seseorang, kelompok, atau umum. 2. Prinsip perhatian. Prinsip perhatian adalah prinsip yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan bicara. Maksudnya, seorang komunikator atau pembicara harus berusaha agar pesan yang ia sampaikan dapat menarik perhatian pendengar atau komunikan. 3. Prinsip keinderaan. Prinsip keinderaan merupakan prinsip yang menekankan pada pemanfaatan panca indera manusia. Artinya, pembicara memanfaatkan alat-alat yang merangsang panca indera pendengar atau komunikan ketika menyampaikan materinya. 4. Prinsip kegunaan. Materi pembicaraan yang dianggap ada gunanya untuk pendengar atau komunikan akan mudah diingat karena hal-hal yang berguna atau bermanfaat akan teringat lebih lama dalam ingatan komunikan. 5. Prinsip ulangan. Prinsip ulangan menekankan pada penyebutan hal-hal yang dianggap penting dari materi pembicaraan secara berulang-ulang. 6. Prinsip pengertian. Prinsip pengertian menghendaki hal-hal yang mudah dimengerti, mudah dihafal, dan mudah diingat dalam pikiran pendengar atau komunikan. Persiapan, penyajian, dan penutupan pembicaraan. Yang pertama, persiapan. Proses penyampaian materi secara efektif tentu memerlukan beberapa persiapan. Persiapan berbicara yang efektif meliputi pengetahuan, sistematika atau urutan penyajian, alat bantu atau peraga, tempat, dan waktu. 2. Penyajian. Menyajikan materi pembicaraan juga memiliki sistematika tersendiri yang terdiri atas pendahuluan dan isi, di mana dalam pendahuluan ada motivasi, tujuan, dan ruang lingkup pembicaraan. 3. Penutup. Penutup pembicaraan hendaknya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ringkasan dari materi yang telah disampaikan dan penekanan kembali terhadap pentingnya materi pembicaraan tersebut. Yang kedua, memotivasi kembali. Ketiga, memberikan saran, ajakan, atau harapan kepada pendengar setelah kembali ke tempat masing-masing. Dan yang terakhir, memberikan ucapan terima kasih kepada para pendengar, disertai permohonan maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung perasaan. C. Estetika berbicara. Estetika berbicara tidak hanya meliputi hal-hal yang bersifat verbal, tetapi juga penampilan dan gestur badan. Yang termasuk estetika berbicara diantaranya ada pakaian, sikap badan, sikap duduk dan sikap berdiri, pandangan mata, gerak-gerik air muka atau air wajah dan tangan, suara dan ucapan, dan yang terakhir, ketegasan. 2. Keterampilan mendengarkan. Dengan memiliki kemampuan mendengarkan secara baik, kita dapat membangun ruang dialog yang sehat dan produktif. Pengertian mendengarkan.
Mendengarkan adalah kegiatan fisik seseorang menerima suara melalui indera pendengaran sehingga dapat menganalisis, menghargai, memberikan pendapat terhadap si pembicara. Manfaat mendengarkan secara efektif. Yang pertama, memudahkan rekan kerja dalam memahami pertukaran informasi. 2. Membuat lawan bicara merasa dihormati, dihargai, dan mendapat dukungan yang diperlukannya. 3. Menghindari terjadinya resiko kesalahpahaman. 4. Melatih kecermatan, kemampuan menyerap, dan nalar berpikir untuk memberikan tanggapan pada materi yang disampaikan pembicara. 5. Melancarkan komunikasi antar sesama. C. Tujuan mendengarkan. Tujuan utama dari kegiatan mendengarkan adalah untuk memahami pesan atau materi pembicaraan yang disampaikan pembicara secara komprehensif atau menyeluruh. D. Cara mendengarkan secara efektif. Kegiatan mendengarkan secara efektif dibedakan menjadi 2, yakni 1. Mendengarkan secara kritis, yakni mendengarkan materi pembicaraan sambil sesekali mengevaluasi atau menilai materi tersebut ketika pembicara sedang berbicara. 2. Mendengarkan secara proyektif, yakni mendengarkan dan memahami materi pembicaraan tanpa memberikan komentar selama pembicara berbicara. Dan selesai. Makasih kalian udah menyimak materinya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen nama kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.